Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ada beberapa hari ini, sekitar 3 hari saya tidak membuat video karena memang ada sedikit kesibukan dan menindaklanjuti dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya mengenai persoalan-persoalan konteks kebangsaan, kenegaraan di negeri Indonesia maupun di negeri tetangga. Kalau kita melihat sejarah negeri kita ini dan sejarah tetangga kita ini merupakan sesuatu yang agak berbeda memang. Beberapa banyak orang-orang hebat di negeri tetangga tersebut, di negeri Malaysia tersebut, banyak yang memang keturunan dari Indonesia. Ada yang keturunan Sulawesi, ada yang keturunan dari Boyan, dan juga ada beberapa keturunan dari daerah-daerah yang lain. Tapi kalau kita melihat persoalan-persoalan yang sampai saat ini kadang-kadang ada gesekan-gesekan antara negara Indonesia dan negara Malaysia tersebut, maka kita harus kembali pada jati diri kita sendiri, bahwasanya Indonesia ini adalah memiliki sejarah yang sangat super power sekali daripada negara-negara sebagian di Asia Tenggara ini. Kita harus ingat sejarah hal itu agar kita ini tidak bisa menjadi manusia kerdil dan agar kita ini tidak selalu terlalu terlena dengan kejayaan bangsa lain, akan tetapi kita selalu menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Tanamkan di dalam diri kita bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang sangat handal, adalah seorang raja yang sangat luar biasa, yang mampu menguasai banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan atau memang dikuasai oleh nenek moyang kita. Sehingga komitmen itu tersebut muncul di dalam anak bangsa ini, bahwa kejayaan tersebut harus kita rebut kembali, bahwa kejayaan tersebut harus kita kerjakan ulang, sejarah tersebut harus kita ulangi lagi, agar di masa-masa ini menjadi sebuah abad keemasan untuk negeri kita ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri pada hari ini kita banyak mengirimkan tenaga kerja kita ini untuk ke luar negeri. Katakanlah Malaysia ini yang dulu banyak berguru pada Indonesia. Tapi kadang-kadang tenaga kerja tersebut merasa bangga di sana karena mereka menganggap bahwa masa depan mereka di sana. Sedangkan kalau kita boleh jujur bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sumber daya manusianya yang cerdas-cerdas dan sumber daya alamnya yang sangat kaya melimpah. Hanya saja bagaimana orang-orang pintar yang betul-betul integritas ini mampu mengelola kekayaan sumber daya alam manusia ini sehingga mampu menopang ekonomi rakyat Indonesia ini dalam menuju masa depan. Katakanlah misalkan seandainya kita ini tidak menjadi pecundang di dalam setiap pemilu atau tidak menjadi orang penjilat di setiap pemilu, sehingga setiap para calon dimintai uang misalkan untuk mencalonkan dirinya agar mereka jadi, sehingga ketika mereka jadi maka mereka merampok kekayaan negara. Dan seandainya hal-hal seperti itu tidak terjadi, maka kekayaan kita atau kesejahteraan kita akan merata
karena sumber pendapatan negara akan dikelola untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Dan kekayaan alam tersebut akan dikucurkan ke seluruh rakyat Indonesia, dan bisa jadi itu kita akan mendapatkan 20 juta per bulan misalkan. Setiap anak manusia yang ada di Indonesia akan mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Karena kalau kita lihat dari generasi ke generasi, banyak angka-angka korupsi itu yang tidak hanya bermain di angka ratusan juta. Karena kalau bermain di angka ratusan juta itu mungkin KPK itu akan menangkap semua pejabat-pejabat negara. Angka-angka tersebut miliaran rupiah, bahkan sudah mencapai triliunan rupiah yang dikorupsi. Angka-angka seperti itu mampu menghidupi banyak orang, mampu menghidupi banyak para janda-janda, tuarenta, para orang-orang yang cacat, dan para pejuang-pejuang fisabilillah atau orang-orang yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan baik di pesantren-pesantren maupun di kampus-kampus. Sehingga uang sebanyak itu mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dan mampu mengangkat ekonomi Indonesia dan mampu juga menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang pencapaiannya nanti menjadi sebuah negara super power 3 besar ke dunia atau 5 besar dunia.